Selamat bertemu kembali para siswa SMA kelas 12 SMA MA. Kita bahas tentang rangkaian listrik arus searah dengan mengambil soal SIMA UI 2021. Ya, jadi kita bahas dan sebagai acuan itu ini ada buku soal cukup bagus, penuntun belajar fisika untuk kelas 12 ya. Ini isinya soal-soal. Ini ada soal listrik seperti ini jika rangkaiannya seperti ini. Ini R, 2R, 4R, 3R, GGLE, 2E, A, B, C, D, E. Jika R sama dengan 1 kilo ohm, jadi R ini 1 kilo ohm, 1000 ohm, dan GGLE ini 250 volt, tentu ini 250, ini 500 ya. Pada gambar di bawah. Besar dari arus pada kawat horizontal AE. Jadi arus di sini yang ditanya. Itu berapa miliampere? SIMA UI 2021. Nah, konsep yang diuji adalah pertama Anda harus mampu menghitung arus pada suatu cabang rangkaian tertutup. Ya, dengan metode 3 loop, karena di sini tuh ada 3 loop ya. Karena kalau 2 loop nggak cukup. Karena metode loop itu semua komponen harus dilewati minimal 1 kali oleh salah satu arus loop. Dan tentu digunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Matematika yang dibutuhkan sederhana, hanya SPL 3 variabel, tersedia 3 persamaan, dan cukup diselesaikan dengan cara substitusi. Oke. Kita salin lagi soalnya. Ya. Jadi ini saya salin soalnya seperti ini. Nah, kalau metode loop pertama, arus yang diminta arus yang di sini, di AE. Sehingga di kawat AE, cabang AE ini, kita hanya usahakan 1 loop saja yang lewat. Jadi jangan diambil sebagai perbatasan atau persekutuan. Jadi di AE ini tidak ada loop persekutuan. Nah, karena itu kita tetapkan misalnya loopnya yang hijau ini ya. Yang hijau ini. Misalnya loopnya seperti itu ya. Jadi lewat 4R, lewat 3R. Tidak ada GGL. Ini kita kasih nama loop I2. Ya, kemudian kita ambillah arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya. Berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi ini I2, ini juga I2, ini juga I2. Oke, ya. 2 komponen sudah dilewati. Ya, maka kita usahakan kawat AA hanya dilalui oleh 1 arus loop saja. Misalnya arus loop merah ya, sorry, bukan hijau, merah di sini ya. Oke, kita pakai merah ini ya. Jadi yang merah, sorry, salah ya. Biar warnanya beda. Oke, merah ya. Arus loop I2 berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian kita akan kasih loop I1 di sini hijau ya. Loop 1 hijau, karena ini belum, jadi nanti E ini dilalui oleh loop hijau ini. R ini udah, tapi di sini belum, makanya harus ada 3 loop. Nah, kemudian diusahakan cabang perbatasannya AC, jadi cabang perbatasannya AC, atau kalau sesuai dengan arah I2 CA. Jadi cabang persekutuan atau perbatasan itu CA. Ya. Ya, ini kita sebut loop I1 ya. Nah, kita usahakan karena ini yang merah kita udah tentukan dulu arahnya dari C ke A, maka ini kita tentukan dari C ke A aja. Supaya kalau nanti I2-nya positif, I1 juga positif. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih nama loop I1 ya. Kemudian terakhir tentu terakhir adalah loop I3 yang biru ini ya. Yang biru ini. Ini loop I3 ya, loop I3. Kemudian kita lihat I2 di sini dari E ke C ya. Ini yang merah ini dari E ke C, maka ini kita usahakan dari E ke C juga. Supaya kalau I2 positif, I3 positif. Ini I3 ya. Ke sana I3.
ke sini juga I3. Seperti ini. Ya, ini loop 3. Jadi sudah loop merah I2, tugas kita adalah mencari I2 ini. Ya. Makanya di AE ini tidak boleh ada loop lain. Ya, Anda lihat di AE ini hanya ada loop I2. I1 nggak lewat, I3 juga nggak lewat. Kemudian antara I2 dan I1 perbatasannya adalah CA. Dan antara E dan C loop perbatasan antara I2 dan I3. Oke. Nah, karena kita usahakan arus melalui kawat AE hanya dilalui oleh loop I2, maka arus kawat AE adalah I2. Dan tujuan kita adalah menghitung I2 ini berapa. Itu tujuan utama kita. Ya. Oke. Sekarang kita tinjau dulu loop I1, ya, yang hijau ini, ya. Hukum 2 Kirchhoff pada loop I1 ya, yang hijau. Ya, cuman perhatikan di sini ada loop perbatasan ya, di hijau ini ada loop perbatasan ya, pada cabang persekutuan CA atau persekutuan ya. Itu pada 4R ini ada I2. Ya, jadi ada I2. Oke. Maka kita mulai GGL ya, GGL dulu. Kita mulai dari A misalnya kita jalan. Ya, GGL. Set, ya Anda jalan ya. Set. Kutub apa dulu yang dilalui? Yang pendek. Yang pendek itu kutub negatif. Berarti min E. Nah, seperti itu ya, min E. Sudah selesai? Baru arus loop 1. Kali hambatan yang dilalui oleh I1. Hambatan ya. R ditambah 4R. R ditambah 4R. Nah, tapi jangan lupa di loop 1 ini ada persekutuan CA, di mana ada I2. Ya, positif karena kita sudah ambil searah. Plus I2 pada cabang persekutuan 4R. Ya, jadi 4R ini cabang persekutuan. Sama dengan 0. Terus kita bentuk I1 duluan. R tambah 4R, 5R. I1 ditambah 4R I2. E-nya kita pindah ke sana. Sama dengan E. Nah, kemudian kita bagi R ya. Jadi ini 5I1 dibagi R ya. 4I2 sama dengan E per R. Dan menurut matematik, R I2 harus kita pertahankan tetap. Karena yang mau kita hitung I2. Dengan demikian, I1 harus kita substitusi nanti. Ya, jadi I1 yang kita substitusi. Nah, ini kita substitusi. Dia akan sama dengan, ini pindah ke kanan, min 4I2, ya, ditambah E per R, dibagi 5. Oke, atau dengan kata lain, I1 ini sama dengan, ini nanti kita substitusi, min 4 per 5, min 4I2 per 5, ditambah E per 5R. E per 5R. Ya, ini persamaan 1. Tadi hukum 2 Kirchhoff pada loop I1. Sekarang hukum 2 Kirchhoff pada loop I2. Sekarang pada loop I2 ya. Yang ini. Ya. Tidak ada GGL. Ya, tidak ada baterai. Jadi nggak perlu lagi. Jadi langsung I2. Loop I2 pasti I2 dulu kan. Hambatan yang dilewati oleh I2. Ya. 3R, 4R. 3R ditambah 4R. Tapi jangan lupa, di loop I2 ini ada, dengan I1 persekutuannya di CA. Dengan I1. Dengan I2 persekutuannya di 3R. Jadi ini 4R I1. I1 kali 4R. Ditambah I3 ya, perbatasan ini, 3R. Sama dengan 0. Oke. 3 tambah 4, 7. 7R I2 dan Anda perhatikan I2 harus dipertahankan tetap. 4R I1. 3R I3.
sama dengan 0. Kita bagi R ya, semua, supaya R-nya hilang. Ini sisa 7I2, dipertahankan tetap, ditambah 4I1, ditambah 3I3, sama dengan 0, persamaan nomor 2. Ya. Di sini nanti kita harus substitusi I1, dan untuk I1 sudah tadi ya. I1 ini, ya. Jadi ini sudah, ini nomor 1. Nanti I1 disubstitusi, min 4I2 per 5 tambah epsilon per R. Yang belum cuma I3 ini kan. Ini yang belum. Oke. Berarti kita sekarang ke hukum Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff pada loop I3 yang biru ini. Ya. Loop yang biru ini. Ya. Perhatikan pada loop biru ini ada cabang persekutuan EC. Jadi I3 dipengaruhi oleh I2 pada 3R. Oke. Jadi pertama kita GGL dulu ya. GGL ini mana yang dilalui? Kan kita gini nih. Nah, dari sini. Tet ke bawah. Yang panjang dulu. Kalau yang panjang dulu itu kan berarti plus. Ya. Yang panjang dulu itu berarti plus. Jadi plus 2E. Baru kita loop I3. Hambatan yang dilewati oleh I3, 3R, 2R. 3R ditambah 2R. Nah, jangan lupa, di sini ada loop perbatasan EC, ini ada I2. Jadi I2 kali 3R. Tambah karena kita udah ambil searah. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian biasa, ini 5R, 3R tambah 2R, ya, jadi 5R. I3 ditambah I2, 3R, 3R, I2, dan I2 dipertahankan tetap, kemudian GGL dipindah ke sana, min 2E. Ya, maka kalau kita bagi R, supaya tidak ada R, ini 5I3 ditambah 3I2, dipertahankan tetap, harus sama dengan min 2E per R. Dengan demikian, I3 akan sama dengan, ya, ini I3 ini, ya ini pindah ke sana, min 3I2, min 2E per R, dibagi 5. Dari sini kita dapat I3 sama dengan, ya perhatikan I3 nanti diganti, min 3 per 5, min 3 per 5 I2, min 2E per 5R. 2E per 5R. Ya. Persamaan nomor 3. Nah, sekarang Anda lihat, I3-nya sudah bisa kita ganti dengan I2 ya. Ini nanti ya, seperti nomor 3 ini kan. Nah, dengan demikian sudah selesai ya. Ini bisa dinyatakan dalam I2, ini bisa kita nyatakan dalam I2, sehingga nanti satu variabel I2 bisa dihitung. Ya, tinggal disubstitusi saja. Oke, kalau saya tukar seperti ini ya. Sekarang saya substitusi. Ya, jadi perhatikan, untuk langsung menghitung I2, substitusikan I1 dari 1. Ya, I1 dari 1. Ini I1 dari 1 dan I3 dari 3. Oke, ini semua sudah ya. I1 dari 1, I3 dari 3. Oke, 7I1 tetap 7I2 tetap karena ini memang harus tetap, ditambah 4 kali I1. I1-nya ini 4I2 min 4I2 per 5 ditambah E per 5R. Ya, ditambah 3 kali I3. I3-nya yang ini. Min 3 per 5 I2 min 2E per 5R. Sama dengan 0. Kita kalikan 5. 7 kali 5, 35. I2. Ini nggak ada 5, min 16. I2 plus 4E per R. Jadi 5-nya aja ditutupi ya.
Ini nggak ada 5. 3 kali min 3 min 9i2. Ini tidak ada 5. Min 6e per R. Sama dengan 0. Kemudian ini jumlah semua ini. 35 kurang 16 kurang 9. Hasilnya 10i2 ya. Kemudian ini 4e per R kurang 6e per R. 2e per R kalau ke sebelah kanan. 2e per R. Ya. Dengan demikian I2 sama dengan 2e per 10R. Ya. Dengan demikian I2 bisa dihitung. Karena di dalam soal tadi diketahui E-nya itu 250 volt. R-nya 1 kilo ohm. Ya, diketahui di dalam soal ini. R 1 kilo ohm. E 250 volt. Oke, jadi kalau kita masukkan maka I2-nya sama dengan 2 kali epsilonnya 250 dibagi 10 kali 1000. Ya, ini ampere. Ya. Ini nolnya coret 1. Jadi 50 per 1000. Ya, kenapa saya tidak kalikan? Karena yang ditanyakan kan miliampere. Ya, miliampere itu kan per 1000. Jadi ini sama dengan 50 miliampere. Ya. Jadi jawaban yang ini, jawaban D. Ya, jadi jawaban yang D ini. Ya, yang D ini 50 miliampere. SIMA UI 2021. Ya, ya, oke. Beginilah cara menyelesaikan soal SIMA UI 2024. Semoga bisa Anda pahami dengan baik sehingga Anda sebagai siswa yang sekarang duduk di kelas terakhir, kelas 12, bisa mempersiapkan diri sedini mungkin untuk soal-soal testing masuk perguruan tinggi. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, comment, share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama dengan Anda. Bersama saya, Martin Kaninan.